Apa itu serikat pekerja? Serikat kerja merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh para karyawan atau buruh dalam suatu perusahaan untuk mewakili, melindungi, dan juga memperjuangkan kepentingan mereka, terutama yang berkaitan dengan hak kerja, kesejahteraan, serta kondisi kerja. Serikat kerja berperan sebagai mitra perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, misalnya melalui perundingan upah, jam kerja, dan kebijakan ketenaga kerjaan. Nah, jadi dengan adanya serikat pekerja, karyawan memiliki wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif, sehingga posisi mereka menjadi lebih kuat dibandingkan jika mereka bertindak secara individu. Menurut undang-undang, definisi serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja yang bersifat mandiri, demokratis, dan bertujuan untuk memperjuangkan hak serta kepentingan pekerja. Dalam praktik kerja, serikat pekerja berfungsi sebagai perwakilan pekerja dalam negosiasi dengan pengusaha mengenai upah, kondisi kerja, dan masalah ketenaga kerjaan lainnya. Sedangkan perbedaan dengan organisasi pekerja lainnya, serikat pekerja itu berfokus pada aspek perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Bedanya dengan organisasi lain yang mungkin lebih pada pelatihan atau advokasi hak pekerja. Berikutnya kita akan membahas terkait tujuan pembentukan serikat pekerja. Tujuan yang pertama sebagai perlindungan hak pekerja, yaitu untuk melindungi hak-hak pekerja agar tidak terjadi eksploitasi dan agar mereka mendapatkan hak sesuai hukum. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Melalui serikat, pekerja dapat bernegosiasi tentang peningkatan kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Nah, yang ketiga itu bisa meningkatkan produktivitas kerja dan yang terakhir keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian sejarah serikat pekerja di Indonesia, yang pertama awal mula pembentukan. Nah, pembentukan serikat pekerja di Indonesia ini dimulai pada awal 1900-an ketika kesadaran akan hak pekerja itu mulai meningkat. Kemudian yang kedua, perkembangan dan dinamika. Serikat pekerja mengalami perkembangan pesat pasca kemerdekaan dengan berbagai dinamika dan juga perubahan regulasi yang terjadi hingga saat ini. Kemudian yang terakhir, tantangan yang dihadapi serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan dari perusahaan, kurangnya legalitas, dan juga rendahnya partisipasi anggota. Kemudian kita akan beralih ke materi kedua, yaitu landasan pembentukan serikat pekerja. Yang pertama, landasan hukum. Ini terbagi menjadi dua, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berisi aturan-aturan yang melindungi hak dan kewajiban pekerja serta majikan, memberi kerangka hukum untuk pembentukan serikat pekerja, dan yang kedua, Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang berupa peraturan yang lebih spesifik dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengatur dengan lebih rinci pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, landasan sosial, yaitu kebutuhan masyarakat pekerja dan juga keadilan sosial. Dan yang terakhir, landasan ekonomi. Yang pertama, menyetarakan pendapatan, kemudian yang kedua, stabilisasi ekonomi keluarga pekerja, dan yang terakhir, efek positif bagi perusahaan. Selanjutnya kita akses kelayakan pembentukan. Yang pertama itu studi kelayakan, melakukan studi kelayakan untuk menilai dan sosial dari pembentukan serikat pekerja, biaya dan manfaat. Yang kedua itu penilaian risiko, yaitu dengan cara mengevaluasi risiko potensial yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dan pekerja jika serikat pekerja dibentuk, serta strategi mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut. Selain itu, hak dan kewajiban, serta yang kedua, penyelesaian perselisihan. Serikat pekerja berperan dalam mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pemberi pendapat, menemukan solusi agar tidak terjadi perselisihan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan pekerjaan. Serikat pekerja menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program penyebaran informasi. Serikat pekerja bertugas menyebarkan informasi penting dan kebijakan yang mempengaruhi hak serta kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, peningkatan kompetensi. Serikat pekerja berupaya meningkatkan kompetensi anggotanya melalui program-program pengembangan profesional dan kebutuhan mendesak lainnya. Kemudian,
Poin berikutnya itu ada penyediaan layanan kesejahteraan. Serikat pekerja menyediakan berbagai layanan kesejahteraan, termasuk asuransi kesehatan dan program pensiunan, guna memastikan kesejahteraan jangka panjang anggotanya. Selanjutnya, poin yang kelima itu ada struktur organisasi serikat pekerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis kelayakan pembentukan. Yang pertama itu studi kelayakan, melakukan studi kelayakan untuk menilai manfaat ekonomi dan sosial dari pembentukan serikat pekerja. Yang kedua itu penilaian risiko, yaitu dengan cara mengevaluasi risiko potensial yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dan pekerja jika serikat pekerja dibentuk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi serikat pekerja. Fungsi serikat pekerja yang pertama itu perlindungan hukum. Serikat pekerja membantu melindungi anggotanya dengan memberikan pendampingan hukum terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Yang kedua, penyelesaian perselisihan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan pekerjaan. Memberikan pembelajaran yang baru agar para pekerja bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam bekerja. Selanjutnya itu ada penyebaran informasi. Serikat pekerja bertugas menyebarkan informasi penting terkait perubahan regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi hak serta kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, poin yang kelima itu ada struktur organisasi serikat pekerja. Yang pertama, kepemimpinan, pemilihan ketua dan pengurus. Proses pemilihan ketua dan pengurus dilakukan melalui pemungutan suara anggota, tugas dan tanggung jawab pemimpin. Pemimpin serikat pekerja bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan serikat. Mereka juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan anggota. Yang ketiga, kepemimpinan kolektif. Kemudian yang kedua itu ada keanggotaan. Syarat dan prosedur anggota. Setiap calon anggota harus memenuhi syarat tertentu, seperti status pekerjaan yang aktif. Selanjutnya ada pembiayaan. Iuran anggota. Iuran anggota merupakan sumber utama pendanaan serikat pekerja. Besar iuran ditetapkan berdasarkan keputusan bersama dalam pertemuan anggota. Implementasi fungsi serikat pekerja, strategi advokasi, penerapan kebijakan, penjelasan mengenai bagaimana serikat pekerja dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kepentingan anggotanya melalui negosiasi dan kolaborasi dengan manajemen perusahaan. Program pendidikan, agenda pelatihan, daftar program pelatihan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya dalam berbagai bidang pekerjaan. Layanan kesejahteraan 1. Klinik kesehatan. Penjelasan mengenai fasilitas klinik kesehatan yang disediakan oleh serikat pekerja untuk anggota, termasuk jenis layanan kesehatan yang ditawarkan dan cara mengakses. 7. Studi kasus lokal. Kemenangan dalam perundingan upah, contoh bagaimana serikat pekerja lokal berhasil mendapatkan kenaikan upah melalui negosiasi yang efektif dan strategi yang terencana. Kasus internasional, kerjasama antar serikat pekerja, studi mengenai berbagai bentuk kerjasama antar serikat pekerja dari berbagai negara untuk memperjuangkan hak-hak pekerja secara global. Pengaruh globalisasi terhadap serikat pekerja, pembahasan tentang dampak globalisasi terhadap keberadaan dan peranan serikat pekerja, serta strategi adaptasi yang diterapkan. Terima kasih.